Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lubbul Usul wa ila jami'i masyayikh al-qiyya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya, silahkan. Santri maupun mahasiswa yang ingin bertanya masalah Lubbul Usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai Lubbul Usul, namun sedikit melebar ke fun yang lain. Jadi saya itu ingin bertanya, apakah ilmu usul fikih ini ada hubungannya dengan ilmu mantik? Jadi minta pertama itu, apakah ilmu mantik dengan usul fikih ini ada kesamaan atau perbedaan? Itu minta penjelasannya. Yang kedua, mengenai kalau kita ambil contoh dalam usul fikih, semisal meyakini bahwa sholat duha itu sunnah, nah itu bagaimana jika dikorelasikan dengan ilmu mantik? Dan bagaimana juga jika ditinjau dari sudut pandang usul fikih? Jadi pertama, apakah ilmu usul fikih dengan ilmu mantik itu ada hubungannya? Yang kedua, bagaimana jika semisal saya mengambil contoh meyakini bahwa sholat duha itu sunnah, kemudian ditinjau dari dua sudut pandang, baik itu mantik maupun usul fikih, nah itu bagaimana? Mungkin itu saja dua pertanyaan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai apa irtibatun, hubungan antara ilmu mantik dan ilmu usul fikih. Ma huwa irtibatun baina usul fikih wa baina ilmu mantik. Lalu dalam Royatul Usul, dalam
kitab Royatul Usul mengenai contoh adalah mukallaf meyakini bahwa sholat duha adalah sunnah. Sebelum memulai jawaban, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah barokahnya memulai membaca Lughul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 46. Lughul Usul halaman 46 memakai kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud. Wa nazaru fikrun yu'addi ila ilmin au i'tiqadin au zannin. Wa nazaru dalam Thariqatul Usul qawluhu wa nazaru bi fathataini. Dalam Thariqatul Usul lafaz wa nazaru membaca dengan fathah wa nazaru. Wa nazaru fikrun yu'addi ila ilmin au i'tiqadin au zannin yang dinamakan nazar yaitu al-fikr, suatu analisa, suatu pemikiran yang sampai pada level ilmu atau sampai level zon atau sampai level keyakinan. Wa nazaru apa yang dinamakan nazar? Nazar adalah al-fikr. Lalu dalam Royatul Usul yang dimaksud fikrun qawluhu fikrun wa taqaddama tafsirun. Mengenai lafaz fikrun sudah lewat mengenai pembahasannya dalam Thariqatul Usul mengatakan bahwa pembahasan fikrun sudah lewat mengenai definisi fikrun.
Lalu dalam pembahasan yang lalu mengenai lafaz wa dalil ma yumkinu at-tawassul bi syahihin nazari ila matlubin khabariyin dalam lafaz nukul usul, lalu dalam royatul usul ada pembahasan al-fitr. Ma huwa al-fitr? Apa yang dinamakan berfikir? Al-fitru utawi mikir. Dalam royatul usul mengatakan wal fitru harakatun nafsi fil ma'tulati. Al-fitru yaitu analisa pada sesuatu yang maktulan. Taharutun nafsi fil maktulat, berpikir adalah analisa hati pada maktulat sesuatu yang menerima untuk dianalisa fil maktulat. Lalu dalam royatul usul mengatakan bihilafiyya fil mahsusat fa innaha tahyilun la fitrun. Mengenai definisi al-fitru, mengecualikan apabila analisa atau berangan-angan pada mahsyusat sesuatu yang mampu untuk dilihat atau mampu disentuh dengan tangan atau sesuatu yang mampu dicerna melalui indera 5. Seandainya menyentuh atau angan-angan pada mahsyusat, itu namanya adalah tahyilun atau hayalan. Sehingga ada perbedaan manusia yang suka berpikir dan manusia yang suka menghayal. Manusia yang suka memikir adalah manusia yang menganalisa pada maktulat sesuatu yang menerima untuk dianalisa melalui akal atau sesuatu yang sebangsa akliyun. Ini namanya fitrun.
atau manusia yang sedang berpikir. Semisal 1 tambah 1, lalu Syekh menganalisa, maka Syekh adalah manusia yang sedang berpikir. Lalu apabila harakatun nafsi fil mahsyusati tahyilun, apabila berangan-angan pada sesuatu yang mahsyusat, menerima untuk disentuh dengan tangan atau dicium dengan hidung, maka itu namanya hayalan. Semisal Syekh berangan-angan pada sebuah makanan yang enak, semisal bakso atau mie ayam, maka Syekh namanya menghayal, tidak bisa disebut berpikir. Syekh sedang menghayal makanan bakso atau mie ayam. Lalu yang dinamakan nazar adalah al-fikru al-mu'addi ila ilmin au i'tiqadin au dhannin. Yang dinamakan nazar wa nazaru, nazar adalah analisa al-fikru fil maktulat, yang dengan adanya analisa ini mampu pada ilmiah, ilmun, pengetahuan, atau sampai pada level i'tiqadun, keyakinan, atau sampai pada dzan. Lalu dalam Ghayatul Wusul mengatakan al-dzanun bimatlubin khabariyin fihi au tasawwuriyin fil ilmi wal i'tiqad, sampai pada dzan mengenai matlub al-khabari atau sesuatu alam khabar, semisal mengatakan alam hadisun, alam semesta hadisun. Lalu Syekh untuk sampai alam semesta adalah hadisun, Syekh melalui berpikir, melalui analisa, menggunakan qiyas. Innal qiyasa min qadaya syuwira
mustasyamun lidati qawlan akharu. Untuk sampai matlub khabari, syair menganalisa al-alam hadisun wa kullu hadisun mutahayyirin al-alamu mutahayyirun wa kullu mutahayyirin hadisun. Lalu dengan analisa yang benar sampai pada matlub khabari, alam adalah hadisun. Apa yang dilakukan Zaid yaitu an-nadharu, berpikir mengenai muqaddimah dari satu muqaddimah sampai pada matlub khabari. Ini namanya nazar. An-nazaru al-fikru al-mu'addi ila ilmin au zannin au i'tiqadin. Inilah contoh mengenai an-nazaru. Lalu dalam Royatul Musyun mengatakan faharaja al-fitru ghairul mu'addi ila zalik. Faharaja mongko kejaba apa al-fitru, berpikir mengecualikan apabila berpikir tidak sampai pada level atau tidak sampai menghasilkan ilmu atau tidak sampai menghasilkan zon atau i'tiqad, seperti hadis nafsi falaisa minadzarin, seperti bisikan hati, ucapan hati yang tidak sampai pada menghasilkan ilmu, maka tidak bisa dinamakan nazarin. Nazar itu berpikir sampai wilayah menghasilkan ilmu atau sampai level menghasilkan i'tiqadun. Seandainya tidak demikian, maka tidak dinamakan nazar. Lalu dalam Royatul Musyul mengatakan wasyamila at-ta'rifu an-nazaru as-sahihu min qat'iyyin wa zaniyyin wasyamila at-ta'rifu an-nazaru as-sahiha wal fasida fa innahu yu'addi ila dzalik biwasitatin i'tiqadin au dhanin ama maro bayanun.
definisi yang ditampilkan makhluk menusul nazar adalah al-fikru al-mu'addi ila ilmin au i'tiqadin au dhannin. Definisi ini memasukkan pada nazar yang sahih atau nazar yang fasid. Nazar yang sahih adalah seperti ingin sampai matlab khabari alam hadisun dengan cara menyusun muqaddimah al-alam hadisun wa kullu hadisun mutaghayyirun muncul natijah alam hadisun alam mutaghayyirin muncul natijah alam mutaghayyirin. Ini adalah nazar yang sahih, analisa yang sahih. Lalu contoh nazar yang fasid. Contoh seperti syahid meyakini bahwa alam semesta dalil wujudnya Allah. Dalil wujudillah wujudul alam. Lalu syahid berpikir bahwa alam basitun, alam itu luas. Apa yang dilakukan oleh syahid berpikir alam itu luas, tidak sampai pada matlub khabari. Sebab nazar al-fikru yang dilakukan syahid adalah analisa yang salah. Walaupun nazar fasid, tetapi bisa sampai pada ilmu dengan wasitah, dengan lantaran keyakinan. Semisal syahid meyakini bahwa Allah wujud. Syahid punya keyakinan Allah wujud. Atau syahid meyakini alam semesta hadisun. Alam semesta ini baru datang. Keyakinannya sahih, tetapi nazarnya, pemikirannya salah. Cara beranalisa salah. Semisal al-alam basitun. Walaupun nazar ini salah, tetapi pada akhirnya sampai pada ilmu, pada pengetahuan biwasitatin
i'tiqadin. Sehingga dalam Bayatul Usul mengatakan definisi an-nazar al-fikru al-mu'addi ila ilmin au i'tiqadin au dhanin. Definisi ini mencakup nazar yang sahih maupun nazar yang fasid. Lalu wal idrak ila hukmin tasyawurun wa fihi tasyawurun bitasdidin wa huwa al-hukmu. Dalam Lughul Usul mengatakan definisi al-idrak yaitu wusulun nafsi ila makna fitamami. Definisi idrak dalam Royatul Usul wusulun nafsi ila makna fitamami, sampainya hati pada sebuah makna ini dinamakan idrak. Lalu wal idraku bila hukmin tasyawurun, idrak tanpa adanya hukum namanya tasyawur. Lalu idrak dengan hukum namanya tasyawur tasdid. Lughul Usul ingin mengatakan bahwa yang dinamakan tasyawur adalah idraku mufradin, menemukan makna pada sesuatu yang mufrad tanpa adanya hukum. Ini namanya tasyawur. Lalu tasyawur dengan hukum namanya tasdid. Idraku mufradin tasyawur, menemukan makna dalam mufrad tanpa disertai hukum namanya tasyawur. Apabila tasyawur disertai dengan hukum namanya tasdid. Apa yang ada dalam Lughul Usul sama dengan pelajaran manhaj, nazam, sulam munawwarah. Idraku mufradin tasyawurun ulim wa jar'u nisbatin bitasdiqin musim. Dalam sulam munawwarah, dalam ilmu manhaj yang dinamakan tasyawur adalah idraku mufradin tasyawurun ulim wa jatu nisbatin bitasdiqin musim. Menemukan makna
pada sebuah lafaz yang mufrad namanya adalah tasyawur. Lalu apabila tasyawur ini telah bersentuhan dengan mutum, maka namanya tasydid. Lalu dalam riwayatul usul qauluhu tasyawurin bitasydidin ay ma'ahu a'idiratil insan wal atib wa syukutil kitabati lahu wa anna nisbata waqi'atun awla fitasydid. Lalu contoh mengenai tasyawur adalah idrakul insan, menemukan makna insan, idrakul insanin. Idrak yaitu usulun nafsi ilal makna bitamami, menemukan makna al-insan bitamami, ini namanya tasyawur. Manusia adalah hayawan an-natiqu, ini namanya tasyawur. Lalu apabila tasyawur mufrad lalu menemukan dengan hukum al-insan atibun, ini namanya tasydid. Sesuai dalam nazam ilmu mantiq, idraku mufradin tasawwurul ulim wa nisbatin bitasydidil musim. Al-insan utawi manungsa itu katibun wong kang bisa nulis. Apabila wusulun nafsi ila makna al-insan, maka namanya tasyawur. Lalu apabila tasyawur disertai dengan hukum, maka namanya tasydidun. Sehingga contoh al-insan atibun adalah tasydidun, namanya tasydid. Tasydid yaitu adanya tasyawur lalu dilengkapi disertai dengan hukum, itu namanya tasydid. Lalu wajasimuhu ilam yakmal tahayyuran fa'ilmun wa illa fa'iqadun syahihun in tabaqa wa illa fafasidun. Lalu apabila tasydid ilam yakmal tahayyuran, tidak menerima
untuk perubahan, maka dinamakan ilmu. Sehingga yang dinamakan ilmiah yaitu tasbih yang tidak menerima adanya perubahan. Muncul pertanyaan, kenapa tidak menerima perubahan? Dalam Ghayatul Wusul menjawab, Aulu ilam ya'bal tahayyuran bi antana limujibin min hisin walau batinan au aqlin au adaqin layakunu mutabitan lil wa'i fa ilmun. Pertanyaan kenapa lam yuqbal tahayyuran, kenapa sebuah ilmiah adalah sesuatu yang tidak menerima perubahan sebab adanya limujibin, adanya sesuatu yang mengharuskan tidak boleh berubah. Adanya limujibin, lalu yang dimaksud mujibin adalah min hisin, sebab melalui melihat, au aqliyin atau melalui bantuan akal, au adin atau melalui bantuan adab. Sehingga mengenai pengetahuan yaitu sesuatu yang tidak menerima untuk adanya perubahan, dan seandainya menerima perubahan namanya adalah i'tiqadun. Tidak menerima perubahan limujibin, contohnya adalah min hisin, sebab melihat. Contoh semisal melihat hitam warnanya kuning, maka pengetahuan syahid bahwa hitam warnanya kuning ini adalah ilmu, pengetahuan yang tidak menerima adanya perubahan sebab syahid melalui melihat langsung. Pengetahuan yang disertai dengan empiris itu melihat langsung, maka ini namanya pengetahuan. Sehingga dalam pelajaran metodologi penulisan disertasi atau dalam tesis
ada istilah penelitian empiris atau langsung melihat lapangan untuk menguji kebenaran sebuah tesis maupun makalah maupun disertasi, maka adanya minhisin melihat langsung lapangan. Syed melihat langsung bahwa ini warnanya kuning. Ini berarti sebuah pengetahuan yang tidak menerima perubahan sebab limujibin min hisin. Lalu ada halanya limujibin min aqliyin, sesuatu yang mewajibkan tidak berubah sebab min aqliyin, sebab adanya akal. Contoh semisal mengenai alam mutaghayyir. Alam adalah sesuatu yang berubah, atau alam adalah sesuatu yang habis. Lalu Syed menyusun muqaddimah al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Lalu matlab khabari atau natijah alam mutaghayyirun. Ilmu atau pengetahuan bahwa alam adalah hadis ini tidak akan berubah sebab limujibin min aqliyin, dari sebuah akal. Sehingga dalam ilmu Sulam Munawwarah atau dalam nazam ilmu mantak mengatakan ajalu al-Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin bil yaqini tahtarim. Ajaluha hujjah atau ilmu yang paling level pertama adalah al-Burhan. Al-Burhan yaitu matlab khabari yang disusun dengan qauliyah yang yaqiniyah. Lalu qauliyah yaqiniyah itu min awwaliyatin musyahadatin mujarabatin mutawatiratin. Lalu contoh akliyun termasuk awaliyatun. Sehingga dalam Hasyiah Al-Attar, dalam syarahnya Jam'ul Jawabah, sebuah pengetahuan adalah ilmu yang tidak menerima perubahan sebab
tersusun dari muqaddimah yakin. Lalu muqaddimah yakin ada kalanya namanya awaliyatin, atau dalam Lughul Ushul atau Riyadul Ushul dengan bahasa limujibin min aqlin. Min aqlin itu awaliyatin atau muqaddimah awaliyat, yaitu muqaddimah yang disusun melalui adanya tasyawur antara satuan-satuan muqaddimah. Contoh semisal al-alam hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun. Alam hadis, muqaddimah dinamakan muqaddimah awaliyatin atau muqaddimah yang yakin apabila setiap lafaz mengalami tasyawur. Semisal al-alam, bahwa al-alam, apa yang dinamakan alam? Al-alamu masiwallah. Ini satuan-satuan muqaddimah melalui tasyawur. Ini termasuk muqaddimah awaliyatin atau muqaddimah yaqiniyah atau muqaddimah limujibin min aqlin. Sehingga apa yang dimaksud wa jasimuhu illam yaqbal taghayyuran adalah ilmu pengetahuan yang tidak mungkin mengalami perubahan sebab adanya limujibin. Lalu limujibin ada alanya min hissin au aqliyin au adatin. Ini sesuai dalam ilmu mantiq, ilmu Sulamun Nawwarah, sesuai dalam nazam ajalul Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin fil yaqin tahtarin min awliyatin musyahadatin mujarrabatin aw mutawatiratin. Inilah yang menyebabkan bahwa ilmu lam yaqbal taghayyura. Lalu dalam masalah ilmu dinamakan ilmu apabila tidak menerima perubahan. Kenapa demikian? Sebab ilmu disusun dengan muqaddimah yaqiniyah, muqaddimah yakin. Muqaddimah yakin ada kalanya
namanya mujarrabatin awaliyatin. Contoh mujarrabatin seperti sudah mengalami uji coba, sehingga sebuah ilmiah terkadang muncul dari muqaddimah, yang muqaddimah ini levelnya yakin melalui uji coba, sehingga mengenai pembahasan usul sama dengan jam'ul jawame, sama mengenai penjelasannya, yaitu sebuah ilmu dinamakan ilmu apabila tidak menerima perubahan. Lalu kenapa tidak menerima perubahan? Sebab di antara limujibin min hisin au aqlin au adatin fayakunu mutahidan lil waqi'i. Dalam jam'ul jawama sama dengan apa yang ditulis dalam Royatul Usul, yaitu wajasimu alladzi la yuqbalu at-taghayyura bi antana limujibin min hisin au aqliyin au adatin. Lalu dalam Hasyiah Al-Adar, contoh min aqlin termasuk muqaddimah awaliyatin. Muqaddimah awaliyatin yaitu muqaddimah yang melalui tasyawur setiap satuan-satuan lafaz, sehingga muqaddimah ini levelnya adalah muqaddimah yakin. Ajaluhal Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin ajaluhal Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin liyaqini taktarin. Itu nazam Sulam Munawwarah. Dalam nazam Sulam Munawwarah mengatakan ajaluhal Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin bil yaqin taktarin min awwaliyatin musyadati mujarabati mutawatirati. Inilah muqaddimah yang sifatnya yakin, yang sehingga apabila tasjih atau matlub khabari yang tersusun dari muqaddimah awaliyatin, maka pasti
la yaqbalu at-taghayyura. Ilmu adalah lafaz atau pengetahuan yang tidak menerima berubah. Kenapa tidak menerima berubah? Sebab limujibin. Limujibin isinya adalah ada kalanya min hisin atau min aklin au adabin. Min hisin dalam nazaman Sulamun Nawarah adalah wahadasiyatin wa masyusatin fatil jumlatul yaqiniyati. Ini lafaz Sulam Munawwarah. Lalu dalam Ghayatul Usul min aklin itu adalah muqaddimah awaliyatin. Min awaliyatin musyahadatin. Lalu dalam Ghayatul Usul au min adatin. Lalu dalam Sulamun Nawarah mengenai min adatin, nazamannya adalah mujarabatin. Min awaliyatin musyahadatin mujarabatin mutawatiratin. Dalam Ghayatul Usul min hisin ada kalanya min adatin. Lalu kalau dalam Sulamun Nawarah bahasanya mujarabatin. Lalu perbedaan apa, hubungan apa mantek dengan usul fikih? Mengenai contoh seperti mu'alif meyakini sholat duha adalah sunnah. Ilmu mantek memiliki irtibatun azimatun bi usulil fiqh seperti mengenai syahid yang statusnya mu'alif meyakini sholat duha sunnah. Syahid meyakini sholat duha sunnah. Ini adalah pengetahuan yuqbalu at-taghayyura yang suatu saat menerima perubahan. Sebab yang namanya keyakinan adalah sebuah pengetahuan yang tidak memiliki min hisin atau tidak memiliki limujibin, sehingga suatu saat keyakinan yang ada dalam syahid mengenai sholat duha adalah sunnah bisa saja berubah sebab tidak adanya mujibin. Sehingga apa yang dimiliki
ilmu yang dimiliki oleh syahid yang statusnya mukallid ini tidak sama ilmu yang dimiliki oleh mujtahid. Mujtahid mengetahui bahwa sholat duha adalah sunnah, lam yakbal at-taghayyura, tidak akan mengalami perubahan sebab mujtahid melalui muqaddimah yaqiniyah limujibin min hissin au aqlin au adadin, sehingga walaupun sama-sama pengetahuan yang ada pada syahid, yang syahid statusnya mukallid, tidak sama pengetahuan yang ada pada mujtahid. Pengetahuan yang dimiliki oleh mujtahid lam yakbal at-taghayyura, sebab limujibin min hissin au aqlin, sebab pengetahuan yang dimiliki oleh mujtahid muncul dari muqaddimah yaqiniyah, yaitu muqaddimah min aqlin atau awaliyatin, sehingga dengan adanya limujibin, pengetahuan yang dimiliki oleh mujtahid, semisal Imam Syafi'i, lam yakbal taghayyura, sedangkan pengetahuan yang ada pada syahid yang statusnya mukallid yakbalu taghayyura, menerima berubah. Kenapa demikian? Sebab pengetahuan yang ada pada syahid yang statusnya mukallid ini namanya i'tiqadun, keyakinan. I'tiqad, keyakinan ini bisa berubah sebab tidak adanya limujibin. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.